Selamat datang kembali di channel Tidak Sempurna. Enggak mau ganti. Mau ganti channel, nama channel. Mau ganti nama karena Tidak Sempurna udah banyak labeling ternyata. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa bantu gitu. Kita jadi nama apa gitu? Karena masih bingung buat ganti nama channelnya. Dan nama kita sendiri bertiga gitu ya. Apa ya kira-kira yang cocok ya? Tapi ikonik ya. Udah minta dibantuin, nawar. Ya itu karena konsep hidup kita menyusahkan orang lain. Bagus. Iya. Menyusahkan orang lain adalah hidup kita. Iya betul. Karena hidup itu memang soal menyusahkan orang lain. Betul. Ya nggak sih, kita hidup tuh buat menyusahkan orang lain. Benar. Di awal kita nyusahin nyokap. Betul nggak? Ya. Dari lahir Kita udah nyusahin nyokap gitu. Nah sisanya tuh kayak, aduh nyusahin lah pokoknya sampai sekarang hidup gue tuh. Ya gimana kan, bukan terlahir sebagai rafathar. Iya. Kalau terlahir sebagai rafathar sih langsung kaya enak gitu ya. Lebih ke ini sih kok. Ya itu hidup nunggu mati lagi. Gempik. Jangan tapi broken home sama kayak kita. Padahal sarkas lah. Nggak paham ya kalian. Bisa gitu. Jadi kita hari ini mau ngomongin tentang sisi lain dari laki-laki. Karena mungkin dari kita ini punya sudut pandang yang berbeda soal laki-laki, dan mungkin teman-teman ataupun para cewek-cewek pengen tahu gimana sih sebetulnya sudut pandang dari laki-laki, dan entah itu dari segi tongkrongan, pertemanan, keluarga atau cinta mungkin gitu. Ini yang mungkin teman-teman cewek bisa penasaran gitu, ataupun cowok juga yang bisa relate sama keadaan kita mungkin. Ya jadi terbuka dan merasa terwakili gitu. Tapi kalau cowok itu sendiri kan sebenarnya terbentuknya dari lingkungan pertemanan gitu nggak sih? Kalau menurut gue ya itu membentuk karakter lo mau jadi apa ke depannya. Iya gitu. Jadi misalkan pola pikir atau tingkah laku seorang laki-laki itu biasanya tergantung di mana dia dalam lingkungan tersebut. Iya. Iya. Nah, gue merasakan bahwa beda banget. Gue punya teman, mungkin gini loh, gue punya saudara, dia di lingkungannya ini circle pertemanan yang rajin banget, butuh buku, segala macam makanya cowok positif, dan sekarang dia kebawa, dia jadi lebih rajin. Gue akuin lebih rajin daripada gue, dan gue ngerasa gue ketinggalan sama dia. Itu gak terlepas dari apa yang dinamakan pergaulan. Pergaulan itu menentukan lo mau jadi apa ke depannya. Atau ketika kita lagi di saat ini nih nyusun skripsi kan, sibukan kita. Kalau kita punya teman-teman yang bisa support diri kita untuk bisa lebih maju, itu nggak akan bisa selesai karena pilihannya itu mau cepat atau mau dinanti-nanti. Kayak sebatas ayo dong makan ngerjain ini kan itu ngebantu banget gitu. Bukan hanya perempuan. Nah, ini yang gue rasain sama lo pada. Itu jadi nggak beda jauh sama tongkrongan kita sebenarnya gitu kan. Gimana kita bisa menemukan kecocokan dalam berteman itu karena memang dari diri kita masing-masing tuh kayak kalau gue ngerasanya kita berteman karena kita bisa saling support satu sama lain tuh kayak kita bisa saling backup melengkapi satu sama lain gitu. Ketika teman kita yang satu kayak gini, yang satu teman kayak gini, jadi yang satu buruk gitu, yang satu baik kan gitu kan saling melengkapi gitu. Jadi tetap ada pakem-pakem yang dijaga gitu. Tapi kita percaya bahwa semua orang punya dosa masing-masing dan kita sebatas itu aja, nggak usah kita curhat curhat. Ya kita tahu borok dia bagaimana, tapi ya sekedar itu aja. Dosa mah dosa masing-masing. Ya, kita nggak bakal saling menghakimi. Karena ya ini tadi kalau definisi pertemanan kan seburuk apapun, sebagus apapun kita nggak pernah menghakimi teman kita sendiri gitu loh. Jadi ya sama apa yang pernah yang Bang Uus bilang gitu, kalau setiap orang kan memang pendosa, cuma beda genre aja. Gitu. Jadi sekalipun lu mau kayak gimana pun mungkinnya orang yang baik, yang soleh, yang haji, bagi gue akan tetap ada dosa-dosa yang dilakuin gitu. Iya betul. Gitu. Sama kayak di tongkrongan sebenarnya gitu. Kalau apa namanya di tongkrongan juga kan banyak yang bangsat, banyak yang baik gitu. Tapi
Ya balik lagi kalau udah di tongkrongan semuanya tetap bakal apa ya, bangsat juga gitu. The real human. Iya, jadi kayak si Apoy misalkan yang baik, tapi di tongkrongan karena tongkrongannya bangsat ya tetap bangsat. Keluar jiwa-jiwa. Iya. Bangsatnya Iya gitu sama. Iya, ini benar apa yang dikatakan tadi bahwa karakter orang adalah bagaimana dia berteman, berada dalam lingkungan pertemanan maksudnya. Iya, sepakat gua kalau itu. Tapi Nah gini nih, gimana? tapi kalau ngomongin kan pertemanan ini kan khusus buat cowok kan. Yang jadi pertanyaan paling besar adalah apa sih sebenarnya yang paling membedain, beda paling mendasar adalah pertemanan cowok dengan cewek itu kayak gimana gitu. Kalau yang gua pahami, kalau cowok tuh ya apa namanya, bukan apa adanya, bukan, lebih ke ya udah ini gua nih, dengan apa yang gua punya, dengan apa yang gua apa namanya yang begini gua bawa, bukan dengan apa yang gua bawa di lingkungan pertemanan ini gitu. iya. Ya udah sebatas itu. Kalau perempuan kan kebanyakan disita orang, misalnya kan lebih ke saling mengisi satu sama lain. Iya. Beda sama cowok. Kalau cowok tuh kita terbentuk tentu punya idealis masing-masing Iya. kan. Dan kita frontal semuanya kalau Iya. kita pengen menegakkan idealisme kita gitu. Anak perjuangan amat sih. banget. Kayak gini deh, kita misalkan datang, misalkan kita mau nongkrong terus datang, terus tiba-tiba ada hal sebelumnya yang menjadi bahasan kita di chat gitu, terus datang kayak langsung diledekin gitu. Jadi apa gitu, jadi total frontal aja gitu. Kalau cewek kan yang maksud Hafid mungkin menjaga perasaan. jadi misalkan gini, banyak cewek, maksud gua cewek tuh banyak yang menjaga image dari pertemanan cewek lainnya gitu. Cewek itu tidak mau terlihat bangsat di depan temen cewek lainnya, di kelompok cewek lainnya gitu. Nah kalau cowok kan justru cowok tuh malah ngebanggain apa yang mereka tolongin. Iya, apa yang mereka tolongin. Yang mereka paling bangsat Iya, Hal senangan. hal bangsatnya mereka tuh malah mereka tuh Ceritain dan banggain. Itu jadi perbedaan. Tapi gue kesel sama orang yang menjudge ketika kita seperti itu, malah kita dicap kurang perhatian. Atau gini, Padahal itu seru. atau kadang orang banyak menilai bahwa apa sih pertemanan nggak sehat gitu. Ya nggak? Ada penilaian kayak gitu dengan pertemanan yang sebangsat-bangsatnya cowok. Kadang ada penilaiannya, apa mereka mau pertemanannya nggak sehat, begini. Nggak sehat. Gimana maksudnya? Ya kayak saling menghujat dengan fisik. Maksudnya tuh judgement-nya tuh apa sih cowok tuh pertemanan Body shaming. Iya. Lebih ke body shaming. Bukan rasis biasanya, rasis. Biasanya kan sering ngomong, Iya. wah hitam lu gitu kan. Broken home lu. Biasa. Sama lu. Iya, gitu kan. Iya. Ya itu kan, sering banget terjadi kan di Iya. pertemanan cowok. Betul. Tapi anggapan orang gitu ya jatuhnya malah kayak nggak sehat gitu. Padahal ketika lu sudah berteman dekat, maka apapun yang menjadi ledekan itu tidak menjadi bahan perbaperan gitu. Tapi enggak. Malah itu jadi kayak lu semakin deket, tau gak lu? Semakin lu kelihatan bangsatnya, maka lu semakin deket. Buat gua gitu. Dan gue menilai gini, semakin kita dicibir tuh, semakin kita diakui dalam lingkungan tersebut. Iya betul. Iya, sama kayak apa yang lagi kita rasain. Jadi pertemanan kita ini ada ya mungkin beberapa orang yang kayak ngomongin gitu sebenarnya jujur gitu. Iya, Nggak tahu kenapa gitu. Padahal ya kita mah berteman aja ya. Gitu. biasa mengkerak. Udah. Jadi di puncak kebersamaan tuh bener-bener solid ya. Jika lo ngeledek sampai baper, nyinggung keluarga lo yang nggak sehat, tapi lo nggak baper sih itu dan nganggap itu suatu candaan belaka. Iya tuh. Bener-bener pertemanan Iya, yang harus memang dijaga. Iya. Tapi ada batasnya juga maksud gua. Bukan kalau nggak suka batas nggak. Enggak gini loh, gini maksud gua bro. Ketika seorang teman yang udah lama ngeledek kayak gitu sih, nggak problem, nggak masalah gitu, nggak problem. Tapi ketika kita baru deket, terus tiba-tiba langsung ih anjing broken home kan kayak Itu yang toksik. nah itu maksud gua freak gitu kan, aneh gitu. Nah itu yang nggak semua juga Kayak misalnya udah anjing-anjingin gitu kan. tahu sikon dan tahu pertemanannya sudah sejauh apa, itu biasanya cowok. Ada porsinya. Betul sekali. Benar.
Tapi di lain hal, di lain hal dengan teman kita yang bangsa satu sama lain, pasti ada lah momen dimana gimana sih kalau teman pasti ada apa namanya marah-marahan gitu, ada sensi-sensiannya gitu. Ada gesekan gitu. Iya, di cowok tuh menurut lo gimana gitu coba? Di cowok. Apa ya? Tapi gue jujur gue pernah kesel sama lo ketika lo apa ya gue lupa kasusnya, pokoknya lo bikin kesel gue karena lo ngechat yang gak gue seneng. Gue baper sih, gue bukan baper ya, ngerasa kesinggung. Iya. Tapi gue balik lagi mikir bahwa ini cowok, gue tuh harus nanggepin lo dengan cara cowok lagi, nggak bisa dengan perasaan gue yang lembek, nggak bisa. Iya, maksudnya gini bro, kalau lu tanya tadi gimana sih cowok ketika cowok berantem gitu. Karena kalau kita cowok tuh kalau berantem ketika udah ketemu biasa lagi, meskipun kesel, udah keselnya sebatas hari itu gitu. Tapi nahan keselnya tuh emang gak gampang bro. Iya sih. Iya. Tapi di sini kedewasaan itu diuji. Betul. Salah-salah lo bisa baper, bisa sakit hati orang, bisa bikin hatinya enggak. Betul. Banyak yang misalkan gini, setelah mereka tahu, misalkan mereka kesel, kecewa gitu sama teman gitu ya. Ada yang jadinya malah ngejauh. Iya. Itu tuh benar. Dan itu proses dari seleksi alam menurut gua. Tapi itu balik lagi kedewasaan. Kedewasaan ketika lu sudah berteman, mau lu bercanda segimanapun, ya lu boleh kesel, tapi ya setelah itu ya biasa lagi, itu adalah bentuk pendewasaan ketika lu berteman. Artinya ada level gitu ya. Betul. Yang nggak paham berarti bukan level kita. Betul itu dia. Itu udah aja, nggak usah dipermasalahin cut gitu ya. Apa mereka yang dikatakan sebagai cowok yang kecewa-cewean? Enggak ya. Iya. Bisa jadi ada sih kayak gitu. Mungkin dia Ketika cowok yang udah biasa diledekin tapi dia tidak bisa menerima edekan dari lingkungan pertemanannya, itu dikatakan seperti itu nggak? Edekan kita itu nggak terlalu dekat. Karena nggak terlalu dekat, nggak punya histori yang benar-benar menonjol dalam gitu antara hubungan pertemanan. Iya, yang membentuk itu. Tapi bagi gue, nggak tahu menurut kalian, pertemanan cowok itu dimulai ketika lu sudah bisa menjalankan perjalanan bersama. Oh, sebuah trip. Gitu ya. Betul gak sih? Jadi ketika lu sudah jalan-jalan bareng gitu, bersama gitu ya. Nah di situ kan kegiatan. Habisin waktu bareng tuh jalan. Nah dari situ bisa jadi gerbang pertemanan lu, karena lu tahu di situ lu cocok apa enggak sebetulnya berteman sama temen lu itu. Itu porsinya beda nih sama teman kecil ya. Segimanapun kita punya histori dengan teman kecil. Iya. Beda. Betul. Jadi kesimpulannya ada teman tuh ada masa ini teman gue masa kecil, ini masa gue kuliah. Tapi yang penting poinnya adalah teman yang baik adalah dia yang walaupun toksik, bukan toksik secara hubungan ya, toksik pembicaraan frontalnya, dia ada sisi positifnya yang harus ada, yaitu ya selalu mengingatkan hal-hal yang baik dan memacu untuk lebih ke depan. Karena emang di tongkrongan cowok mah bangsat gitu maksudnya. Kalau cowok cewek bilang kok mulutnya kayak cewek gitu, cowok. Oh, salah besar. Ih, kesel gua sama yang kayak gitu sih. Cewek tuh selalu mengunderestimate cowok soal mulut. Bacot. Soal bacot. Padahal wah anjing. Nanti juga cewek kayak cowok mulutnya. Iya. Ada ya? Cewek kayak cowok. Cewek kayak cowok mulutnya. Yang kayak gimana? Maksudnya cowok mulutnya kayak cewek sih salah kembali. Oh iya gitu. Cewek kayak cowok mulutnya. Iya, cowok yang kayak cewek mulutnya. Kita aja mulut serah kita dong. Iya. Lebih parah cowok. Lebih parah sebenarnya. Kalau udah di tongkrongan udah. Kalau cewek kan baru ketemu, nggak mungkin dong langsung tiba-tiba ngatain Iwan. Nggak mungkin dong. Nggak akan betul dah. Tapi cowok, wah anjing gak sih? Jangan, ya anjing celana lu kok kayak gini gitu. Soal style nya langsung jeblakin, langsung di depan anak-anak gitu kan. Tapi cewek kan nggak mungkin. Masih jaga perasaan. Ih lucu banget sih lipstiknya gitu. Dia bilang sama. Ya Allah, bibirnya sendiri. Ini macam-macam lah. Aduh. Gitu, jadi tongkrongan cowok tuh ya Justru cowok lebih parah kan daripada itu loh, daripada anggapan cewek tentang cowok yang mau kayak cewek gitu. Lebih parah ternyata. Lebih parah. Jadi jangan salah persepsi tentang kamu ini kayak cewek.
apalagi cowok-cowok itu sering apa ya, sering yang bahan ledekan tuh masalah keluarga misalkan, masalah-masalah yang intim gitu, yang pribadi banget, itu bisa jadiin ledekan, jadiin gimmick gitu. Tapi ya udah gitu, karena emang cowok itu memang realitinya kayak gitu, dan mereka nggak menganggap itu sebagai sebuah aib atau sebuah sebuah permasalahan gitu di tongkrongan. Nah, iya, Gitu nggak sih? betul. Sampai pada akhirnya, walaupun bercandanya parah ya mungkin orang lain, tapi inilah teman-teman terbaik gue. Yang kadang sering gue ceritain ke orang-orang lain. Nah, meninggalkan kesan baik walaupun goblok. Iya sampai gitu. Kalau tadi kan di tongkrongan ya, kalau di keluarga sendiri cowok gitu ya. Anak cowok berarti kan? Anak cowok. Ya kan? Seorang anak cowok, kita kan anak cowok nih berarti kan. Anak cowok gitu. Apalagi kita anak pertama semua nih ya di keluarga, benar nggak? Gitu. Iya gitu, jadi kayak Iya. Ujung lu tombol dari kecil tuh Organ sebetulnya tunggal. ya organ tunggal anjir. Lencik percuma. Sebenarnya nggak organ tunggal, bohong itu organ tunggal. Bayangin lu di dangdutan nih, dia tunggal nggak? Enggak kan? Ada gitaris, ada yang bohong. Nah lu tuh sebagai anak cowok gitu ya, di keluarga tuh dari kecil tuh sebetulnya hidupnya tuh kayak gimana gitu? Menurut lu perbedaan antara anak cowok dengan anak cewek deh gitu? Kayak gimana? Semenjak kecil jujur gua selalu dikekang sama orang tua gua, terutama bokap. Bokap tuh sayang banget sama gua, tapi caranya yang salah. Saking sayangnya gua nggak boleh main, nggak boleh keluar karena bokap gua nggak mau gua hitam, nggak mau gua minyak goreng, nggak punya yang lain, sehingga akhirnya gua nggak punya keberanian. Gua beda sama lo. Itu bisa terlihat dari zaman kita kuliah dulu ya. Gua ngerasa gua nggak berani speak up gua. Iya. Gue gak berani speak up karena menurut gue emang gue begini orangnya. Gue ngerasa bahwa ini dampak dari orang tua gue waktu gue ngekang dan kecil. Nah akhirnya gue berani speak up sekarang. Tapi ketika gue cerai nih, sekarang kalau gue cerai, gue diajarin sama nyokap hidup tuh harus keras, harus berani menolak ajakan teman yang cenderung memaksa, kurang baik, yang terus-terusan tuh nggak baik juga. Dari situ gue berani mikir bahwa ini hidup, gue berani, gue boleh lo ngomong, gue boleh lo bertindak sesuka hati gue, asal sesuai dengan aturan. Nggak apapun. Dari itu latar belakang dari kecil. Kalau gue lebih ke bagaimana anak cowok bersikap dalam keluarga ya. Betul. Nah, kalau gue kadang sebagai anak pertama apalagi. Kadang itu tuh ngasih contoh yang baik buat adik-adik. Gue nggak bisa itu. Itu kadang tuntutan yang paling susah. Dimana kadang kita nggak bisa maksain kita buat jadi orang lain gitu. Nah, karena gue sebagai anak laki-laki pertama apalagi, gue dituntut untuk Apa? Jadi gue dituntut untuk menjadi seorang yang jadi teladan lah buat adik-adik gue. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika gue nggak bisa melakukan hal-hal itu, gue kayak gini gue nggak bisa jadi apa yang orang tua gue mau. Gue nggak ada role model yang harus kita contoh. Iya. Itu stuck. Akhirnya bikin males. Akhirnya males, mager-mageran. Itu sih alasan kenapa sih kok begini? Dicap orang hal sih, karena gue nggak punya role model yang jelas. Di mana sih? Bokap gue juga di rumah. Nah itu. Gimana sih cara menjadi rajin tuh? Gimana sih? Nyokap gua hidupnya kantor, rumah, beberes rumah. Cuma kan bukan gitu gue ya. Beberes rumah tuh asik, tapi kalau nggak disuruh pasti gua rapuh. Iya. Semua pun begitu menurut gua. Ketika kita menjadi sesuatu tanpa disuruh dengan kita yang memang benar-benar pengen ya, kita enjoy aja ngerjainnya gitu. Tapi ketika datang tuntutan gitu, itu yang kalau itu lo mungkin orang tuanya masih ada yang segitu. Gua sedih. iya. Sama bingung gimana sih jadi orang rajin yang tidak sama orang tua, karena gue gak dapet bimbingan yang langsung dari sosok ayah Yang penuh lah gitu. Yang mas batas omongan ketika kamu ini sih dia orang, tapi dia nggak nyontohin. Kan itu harus diterapkan setiap hari. Biasa jadi biasa kan. Nah itu kan soal perjalanan kita waktu kecil gitu ya. Tapi kalau ngomongin tuntutan,
tuntutan akan lebih terasa ketika kita sudah mulai beranjak dewasa. Oh. Seperti sekarang gitu kan. Dan menurut gua ini menurut gua tuntutan kepada anak perempuan itu tidak terlalu sebesar kepada anak lelaki gitu. Apalagi anak pertama kita gitu. Kayak kita anak lelaki pertama lagi gitu. Tuntutannya akan semakin kompleks, betul sekali, semakin wah gila lah gitu untuk sama kita ini, tuntutan ke kita ini gitu. Nah itu yang mungkin lagi kita rasain, lagi gua rasain gimana jadi anak cowok, anak tunggal apa sih bisa anak sulung gitu ya. Wah itu berat banget gitu di saat kita punya adik-adik, apalagi adik gua misalkan yang terlampau jauh umurnya gitu, beberapa tahun dari gua. Itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika gua dewasa, setelah gua dewasa gua mampu bertanggung jawab sama adik gua gitu. Kalau lu bilang tadi menjadi contoh yang baik, itu menjadi tuntutan kepada kita gitu dari orang tua. Itu yang maksud gua berat banget ternyata jadi cowok gitu ya. Dan poinnya gua baru mendapatkan poin ini dalam hidup gua. Bagi gua sekarang ketika tuntutan hidup gue semakin besar, semakin tinggi, semakin kompleks, gue tidak akan terlalu memusingkan itu. Gue apa yang bakal gue ambil ke depan, gue tahu nih tanggung jawab gue banyak nih, tanggung jawab gue besar nih di pundak gue, tapi gue cuma pengen satu, gue pengen menyelamatkan diri gue dulu. Menyelamatkan diri gue dulu dari apapun. Gini bro, banyak orang ya ketika dirinya menjadi tanggungan di keluarga, misalkan tulang punggung di keluarga, itu pengen menyelamatkan keluarganya, pengen menyelamatkan adik-adiknya, pengen menyelamatkan saudaranya. Betulnya malah nyiksa diri. Betul. Tapi bagi gue pengen satu, gue pengen menyelamatkan diri gue dulu. Setelah gue menyelamatkan diri gue, lo udah mapan itu ya, udah bisa berdikari. Betul. Baru gue menyelamatkan yang lain, adik gue, nyokap gue. Itu pesan paling gue ingat dari om gue kemarin. Baru ini beberapa kebelakang kemarin gue dikasih tahu intinya satu, selamatin dulu diri kamu. Setelah diri kamu selamat, kamu silahkan selamatin yang lain. Logis sih, karena gini loh, ketika lo punya pikiran seperti itu artinya lo nggak menyusahkan minimal orang tua. Nggak memaksain diri juga sebetulnya. Pun orang tua sebenarnya nggak akan untuk kita buat ngasih uang, ngasih finansial keluarga lah. Iya, nggak akan. Yang penting nggak harus repotin keluarga itu udah cukup. Dan bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan keluarga ketika kita tidak diselamatkan diri. Nah itu maksud gua yang ada start. Jadi gini loh, maksud gua analoginya seperti ini. Kita lagi berlayar di pantai, lalu kemudian ada ombak besar, lalu kemudian kapal kita mau karam, lalu di situ kita lagi sama pasangan kita misalnya. Kita lagi sama pasangan kita, terus kapalnya mau tenggelam, ada pelampung satu. Gue milih gue yang pakai pelampung itu daripada pasangan gue. Kenapa? Karena ketika pasangan gue yang pakai, mungkin dia nggak bisa berenang atau apa. Tapi gue punyanya berenang nih, maksudnya teknik berenang gue bisa berenang. Seenggaknya gue bisa nyelamatin diri gue. Setelah gue nyelamatin diri gue udah selamat, gue baru selamatin pasangan gue. Tapi ketika gue ngasih pelampung itu, maksudnya pahlawan gitu jadinya kan, belum tentu dia selamat dan gue selamat. Tapi ketika gue selamat, gue akan menyelamatkan yang lain. Itu jadi analoginya kayak gitu. Tapi berat banget itu kita harus sadar bahwa kita tuh punya kelebihan terkumpul. Kalau kita itu kita harus benar-benar tahu potensi dalam diri kita itu apa. Ketika kita berubah seperti itu, yakin atau tidak. Jadi misalkan nih ke depan misalkan gue kerja, gue nggak akan sekarang gue mikir gue sekarang nih gue nggak akan kayak memberikan totalitas gitu untuk masalah apa yang gue dapat buat keluarga atau buat pasangan gitu, atau buat yang saudara-saudara gue ini. Tapi gue bakal fokus ke diri gue dulu sampai diri gue benar-benar terselamatkan, dalam arti ya terselamatkan gitu, baru gue bisa menyelamatkan yang lain. Definisi terselamatkan itu menurut lo gimana? Survive dari kehidupan gue yang sekarang yang menjadi gak baik. Kalau itu kalau bagi gue terselamatkan bukan soal mapan doang, tapi terselamatkan adalah ketika hidup gue memang sudah cukup, sudah merasa cukup,
sudah merasa cukup dalam arti gue memiliki pekerjaan yang baik, yang cukup bagi gue gitu untuk membiayai diri gue, menafkahi diri gue sendiri gitu. Lalu untuk ke depan gue bisa menjaga pekerjaan gue ini terus gitu, dan gue berada di titik stabil kehidupan gue, baru itu yang gue namakan gue bisa selamat, baru gue bisa menyelamatkan orang lain. Dibanding diri gue belum stabil, masih goyah-goyah, gue nyelamatin, ketika gue nyelamatin ternyata gue malah jatuh, ya balik lagi ke nol gitu ya. Jadinya orang yang diselamatin kita juga nggak selamat, kitanya nggak selamat, masuk jurang lah semua gitu ya. Maksud gue harus selamat dulu gitu, itu bro. Itu pilihan hidup yang tepat sih ya menurut gue. Iya, itu yang maksud gue. Kadang orang-orang tuh belum sadar ke sana, dan gue juga baru tersadarkan hari ini, kemarin gitu, bahwa gue tadinya juga berpikir kayak, wah ketika gue kerja, gue pengen ngasih nyokap gue. Siapa sih yang nggak pengen gitu? Pengen kan? Pasti. Gue pengen ngebiayain adik gue pengen ngasih keluarga gue pengen beli ini segala macam buat keluarga gue. Tapi di sisi lain, kita harus ingat bahwa kita ini bukan rafathar sekali lagi gitu. Jadi kita ini bukan orang kaya, bukan orang sultan gitu, tapi kita ini hidup di atas penderitaan, hidup di atas kestrugglean, survival. Tapi ini di sini kita nggak menuntut penonton buat ngikutin Iya, ya. Iya, betul. Tapi yang penting buat orang-orang yang punya pikiran yang terbebani, anak pertama, laki-laki yang punya pikiran beban untuk ketika nanti sudah dewasa di fase transisi, dia harus ini harus itu, kayaknya jangan pikirin dulu deh. Majunya kan di diri lo sendiri, jangan ngerepotin orang tua. Satu itu survive. Betul. Katanya juga tadi, lo hargai diri lo sendiri, apa yang lo mau lo lakuin, jangan repotin orang tua. Dan kalau udah makan, baru lo berdayakan keluarga lo. Sepakat, kita harus mengapresiasi diri dulu, itu penting juga. Itu bro, kita jadi anak pertama dan anak laki-laki di keluarga itu cukup berat gitu. Dan ini juga sebetulnya ada hubungannya bagi gue ketika keluarga kita sebagai anak cowok, antara di keluarga dengan di hubungan gitu ya, itu bagi gue ada hubungannya gitu. Ketika misalkan ya tadi gue bilang tuntutan di keluarga banyak gitu, tapi misalkan dalam hubungan di saat kita sudah mulai dewasa, kita punya pasangan, akan ada tuntutan untuk menikah, misalnya kita kan mencari kerja, menikah sih intinya. Nah, tapi di sisi lain kadang banyak wanita yang belum ngerti soal bagaimana tuntutan dan beban hidup anak lelaki di keluarga, sehingga si ceweknya ini nuntut terus untuk nikah, padahal itu tadi sebetulnya masih banyak yang pengen dia yang harus dia selesaikan, selamatkan lagi gitu. Diri dia harus diselamatkan, keluarga dia gitu. Dan anggapan perempuan menilai kita ya paling masih kamu nggak setuju sama. Nah itu nggak ada artinya kalau kayak gitu. Kamu nggak setuju sama. Itu kadang benar. Bukan itu loh sebenarnya. Kalau misalnya gua ada cukup berada, gua bakal ngehalangin. Iya. Betul. Pemikiran bahwa menikah itu rezeki bakal itu emang udah dijamin. Iya. Akhirnya usahanya dan caranya tuh nggak kayak gitu. Sekarang zamannya beda. Orang makin banyak. Nah, segala sesuatu perlu modal. Itu nomor satu. Kalau misalnya kita masih pakai konservatif semacam itu, akhirnya pernikahan yang tadinya bukan pernikahan indah, jadi berkah gitu, menjadi musibah, accident iya. Jadi masalah gitu. Jadi maksudnya ini juga buat cewek-cewek yang mungkin punya pasangan sekarang gitu. Yang punya pasangan ya. Dan Afni nggak punya pasangan. Jomblo 7 tahun. 7 tahun. Dan pengen buru-buru nikah gitu karena faktor umur atau karena faktor teman-temannya udah pada nikah. Kayaknya terbebani. Tolong ngobrol sama pasangannya gitu. Tolong tanya ke cowoknya apa yang sebenarnya jadi beban dia, penghalang dia gitu, atau yang masih dia kejar atau yang pengen diselesaikan. Itu harus kalian tanya gitu. Jangan sampai kalian pengennya nikah buru-buru tapi kalian nggak pernah
Makanya kalian nggak pernah tahu bahwa beban seorang anak laki-laki di keluarga itu sebesar itu gitu. Betul gitu kan. Cuman di sini pro kontra sih, gue dapat masukan dari nyokap gue Iya gimana? bahwa sebagai seorang laki-laki lo jangan pernah ceritain keluh kesah kehidupan lo, baik itu keluarga, keuangan, beban hidup, pekerjaan apapun. Bro, ke pasangan lo. Pasangan cewek, karena menurut nyokap gue ini pengalaman ya. Hal kayak gitu ketika lo udah melampiaskan semua permasalahan pasangan lo dan lo tiba-tiba hilaf mengakui kesalahan atau menjilat omongan sendiri, itu malunya bukan main, dan itu apa ya katanya kamu itu bukan hal yang baik Menurunkan harga diri seorang laki-laki. ya. Atau gini, karena mungkin kebanyakan cowok bisa cerita atau mau cerita kepada pasangan tentang masalah-masalah dia, mungkin karena memang ada desakan-desakan yang dia terima gitu dari pasangan sendiri. Coba kamu terbuka sih, kamu Betul. masalah kamu. Dan Ada hal-hal yang gak harus ceritain lo terhadap pasangan. Iya dong, jelas. Gak harus semuanya terbuka. Iya, itu gue sepakat. itu kita masing-masing butuh privasi. Gitu. Betul. Pun sebatas kayak HP gitu, ya kan? Ya. Demi terciptanya ruang dalam diri kita. Cowok tuh ya hidupnya di HP, kalau di luar pertemanan ya. Semua Semua. Gak cowok, gak cewek. Gak cewek, semua hidupnya di HP gitu. Maksudnya ada hal-hal yang persahabatan, misalkan dalam hubungan ada mungkin di persahabatan si cewek yang si cowoknya nggak bisa tahu, atau sebaliknya gitu. Jadi nggak semua hal itu setiap pasangan tuh tahu. Terbuka itu bukan soal apa aja lu ungkapin terbuka, tapi bagaimana lu bisa ngerti posisi satu sama lain gitu. Ketika si cowok ada masalah ini, lu ngerti bahwa tidak selamanya masalah itu tuh bisa diceritain dulu. Dan kadang cowok-cowok tuh memilih diam, itu salah satu solusi untuk dia menghadapi masalah dia. Betul, banyak. Iya itu cara. Kadang cewek ini, kenapa sih kok diam aja gitu? Nah, kita mengapresiasi dengan cara ya bilang diam aja, kalau lagi butuh me time gitu kan. Itu salah satu caranya. Iya. Mas bahasa tuh cewek kalau kita lagi pengen sendiri bawanya kemana-mana. Kamu kenapa? Nah, itu. Aku kenapa? Aku salah? Nggak, kenapa? Aku lagi pengen diem gitu. Tolong. Iya. Gue nggak pernah sih. Gue pernah. Nggak pernah. Nah, kemarin juga kita udah bikin beberapa pertanyaan di Instagram juga ke teman-teman, dan ada beberapa pertanyaan yang menarik seputar sisi lain dari cowok gitu. Dan di sini kita mau menjawab lah. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ini banyaknya dari cewek sih, rata-rata dari cewek. Lanjut nih, pertanyaan yang pertama, kenapa cowok suka so cuek? Ini kalau nggak salah dari ini ya, dari Pani ya. Ya, Kita ini kita apresiasi. Kenapa cowok so cuek? Kenapa? Gimana maksudnya nih? Kenapa cowok suka so cuek? sebenarnya relatif sih cuek ketika lagi hubungan lagi baik-baik aja, itu langkah yang baik daripada marah-marah. Enggak, kadang gini loh, kadang di posisi baik-baik aja pun emang kadang cowok dianggap cuek. Nah, itu karena gua butuh me time, waktu untuk diri gua sendiri. Gimana caranya gua untuk berpikir menyelesaikan step by step hidup gua ke depan semua seperti apa. Gini. Pernah nggak lo merasa lo tuh biasa aja dan lo tuh emang nggak ada apa-apa, tapi lo dianggap cuek sama pasangan lo? Itu yang jadi pertanyaan terbesar saya tuh gitu. Tapi mereka nggak tahu gitu, itu biasa-biasa aja kok. Tapi kenapa kok mereka tidak? Iya betul, banyak. Iya betul, bener sih itu kayak tiba-tiba cewek merasa kok cowoknya cuek gitu. Tapi sama sih gue juga. Kadang suka tiba-tiba, kenapa ya cewek gue kok tiba-tiba cuek? Bukan salah. Ya jadi sebenarnya emang apa ya, kadang bener kata Krisna gitu, kadang kalau cowok tiba-tiba cuek tuh emang kayak lagi pengen apa ya, bukan pengen sendiri juga, tapi kayak emang lagi nggak pengen ngapa-ngapain, lagi nggak pengen bahas sama apa gitu. Kadang lagi malas teleponan juga, kadang lagi malas teleponan, bener lagi malas, dan kalaupun lu teleponan maksain juga nggak akan ngomong, nggak ada feel gitu. Kalau lagi bener-bener pengen, baru cowok itu pasti bakal bawel gitu. Apapun Apapun yang cowok, macam cewek menurut itu sebenarnya bagian dari
psikologi hubungan ya. Iya. Dan ketika kita udah menentukan siapa pasangan kita harus sama-sama tahu. Ya dan gini, kita harus paling belajar bagaimana bahasa kasih. Kenapa cowok kalau deketin cewek suka banyak gebetan, bukan banyak gebetan, Tebar jaring gitu. tebar jaring, banyak ya, gebetannya lah berarti kan gitu kan, atau dekat sana sini gitu. Mungkin sama kayak pikiran cewek ya, ketika kita lajang kita berhak memilih siapapun yang terbaik. Nggak cowok doang. Iya, nggak cowok nggak cewek. Iya. Itu yang lajang bebas. Dan apabila ghosting si cowoknya tiba-tiba, pasti ada hubungan yang nggak baik. Ada sebab akibat di situ yang bikin si cowok ini nggak interest sama si cewek itu. Entah apa namanya, nggak ilfil atau apa gitu. Bisa nggak sih ilfil? Ya itu sangat memungkinkan, cuman secara kasat mata kalau hubungan masih sumur jago gitu ya, chat masih dikit-dikit, masih bentaran, beberapa hari, beberapa minggu itu gue sendiri karena nggak effort, ini kurang bagus dari sisi groomingan dia dari sifat dia yang nggak cocok, karena ketika dia dipaksakan hubungan seperti itu akhirnya menjadi beban. Baik, Tapi kalau menurut gua kenapa cowok suka tebar jaring, karena memang cowok itu kan katanya yang ngejar gitu ya, cewek itu kan nunggu. Nah kalau lu yang nebar, kalau misalkan maksudnya cewek ini yang ngedeketinnya cuma satu, berarti lu nggak cakep-cakep amat gitu, maksudnya nggak menarik, itu nggak sih? Tapi kalau cakep pasti banyak, ketika lu jomblo langsung beret gitu. Apa yang ngechat tuh banyak pasti. ya sebenarnya hal-hal itu sah-sah aja loh. Nah kan cowok kan berhak kan untuk kemana aja gitu, karena mereka mah ngejar gitu. Ya siapa aja kalau lagi jomblo mah ya nyeleksi aja gitu, mau kesini oke aja, tapi nanti juga ketika udah gitu, udah bener-bener oke, dia pasti milih satu. Iya gitu. Milihnya tuh lebih ke kayak ini nyambung nggak sih ngobrol sama gue? Ya, banyak lah kadang-kadang kan Iya. orang-orang gue gitu. Kayak nyambung nggak sih ngobrolannya? Jadi menurut gue ya karena cowok itu Ada proses seleksi. cowok itu ngejar kan katanya, cewek itu nunggu ya. Karena itu jadi kalau dibilang tebar jaring ya karena cowok mah ngejar gitu. Kalau lu mau nebar jaring itu juga silakan, lu ngejar aja gitu. Itu juga intinya itu visualnya gitu. Bukan cuma omongan. Udah, next. Cowok kalau kangen nangis nggak sih? Manusiawi lah, beberapa kesempatan mungkin ya. Nangis lah. Beda-beda. Beberapa kesempatan mungkin Gimana bentuk yang dikangeninnya apa? dalam hal ini kamu terhadap hubungan Objek. Oh, kalau pasangan mungkin ya. Oh. Nggak pernah selebay itu sih. Iya, enggak. Gue kalau misalnya kangen ya tinggal aja ketemu. Tapi gue pernah ada satu sisi di mana gue kangen sama baik lagi sih bokap orang tua. Pernah gue merasa sedih, sepi, gue butuh bimbingan dari bokap langsung, itu nggak ada, gue nangis. Iya. Ya, bentuknya apa dulu kangennya? Cowok Kangen juga aja. Iya, cowok juga nangis kalau kangen. Iya, bentuknya apa dulu? Maksudnya bentuk kangen itu kita ke pasangan apa ke Iya. siapa gitu maksud gua? Ya berarti kan ini kan general gitu, bahasanya luas. Jadi cowok juga bisa nangis kalau kangen. Bahkan gue sendiri pernah kangen kalau mantan nangis gitu. Nangis itu matanya nggak sempat amat ya? Iya, Enggak. tapi nggak tahu ada di mana saat kita tuh kangen mantan dan gue bisa nangis gitu. Pernah gue ada di fase itu. Apalagi kangen sama keluarga, ya tadi bokap atau nyokap gitu, itu wajar lah menurutku. Jadi cowok juga bisa semelankolis itu kok. Nonton film aja kadang nangis. Wah itu lah. Iya, betul. betul. Saya nonton drama Korea aja nangis. Nonton itu apa sih Indonesia? Uh, Cinta laki-laki biasa tuh. Aku udah lupain dia. Seseorang yang putus itu bullshit ya. Gak akan pernah bisa lupa. Betul. Pasti ada masanya, walaupun mantan, nggak punya cerita apapun, nggak menarik apapun. Di mana Pasti ada sisi di mana kita ingat momen tersebut sama Gimana dia. ketika kita lagi sepi gitu di jam-jam biasanya jam-jam penting Jangan overthinking Iya, gitu kan. Angkatan dua gitu. Iya, Pasti ada. Nah, apalagi ada yang bikin satu momen bikin lu nge-flashback. Misalkan Ada yang tertentu. Iya. Gitu. ya, terus yang kedua misalkan nih lu lagi tiba-tiba lihat buku tahunan, lihat foto mantan lu,
Lu kan bisa kayak, wah gede banget. Lu sama dia lah kayak Aduh, iya gitu maksud gua. Ada beberapa faktor yang bikin kita juga kangen dan bisa nangis. Manusiawi. Manusiawi lah. Iya, enggak cewek cowok. Betul.